Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mata praktikum teknik kompilasi pertemuan kedua ini kita akan mempelajari mengenai CFG dan juga metode parsing. Oke, masuk ke pembahasan pertama yaitu CFG, Context Free Grammar, dan yang kedua adalah metode parsing yang memiliki dua jenis yaitu parsing top down dan juga parsing bottom up. Yang pertama adalah Context Free Grammar. Context Free Grammar atau analisis sintaks adalah penelusuran sebuah kalimat atau sentesial sampai pada simbol awal grammar. Analisis sintaks dapat dilakukan melalui derivasi atau parsing. Penelusuran melalui parsing menghasilkan pohon sintaks. Pada slide ini terdapat bentuk umum dari context free grammar, di mana alfa menuju beta. Alfa merupakan himpunan non-terminal dan beta merupakan himpunan non-terminal dan juga terminal. Langsung masuk ke dalam contoh. Diketahui grammar G sama dengan I, di mana I adalah H, I adalah IH, dan juga IA. H di mana H adalah himpunan abjad A hingga Z, dan A merupakan himpunan angka 0 hingga 9. Dengan I adalah simbol awal, berikut ini kedua cara analisa sintaks untuk kalimat X23B. Kalimat X23B itu adalah kalimat yang harus kita hasilkan dari X23B ini adalah kalimat yang harus kita hasilkan dari huruf I. Jadi dari huruf ini kita harus menghasilkan 4 huruf, yaitu X, 2, 3, dan B. Bagaimana caranya? Caranya itu ada dua, ada cara derivasi, ada juga cara parsing. Kita mulai dari cara derivasi. Karena simbol awalnya itu adalah I, maka I kita taruh sebelah kiri. Dan pada soal diminta menghasilkan I ini menghasilkan 4 huruf. Maka bagaimana caranya? Kita harus menghasilkan 4 huruf dari si I ini. Dan untuk mengerjakan soal ini tuh kita harus sabar-sabar mencoba satu-satu sampai akhirnya kita mendapatkan hasil sesuai dengan yang diinginkan soal. Dan poin keduanya itu kita harus mulai dari huruf awal. Huruf awal sudah mendapatkan hasil sesuai dengan huruf awal pada soal, barulah kita beranjak atau pindah ke huruf berikutnya. Begitu juga siklus pada huruf berikutnya. Jadi kita harus menemukan hasilnya itu satu persatu, baru kita bisa pindah ke huruf selanjutnya. Ya, langsung saja daripada bingung, kita masuk ke soalnya, ke cara penjabarannya. I itu dapat diubah menjadi IH. Ya, fokus ke huruf pertama. I dapat diubah lagi menjadi IA, hanya turun, nggak usah dikotak-katik dulu karena huruf pertama belum menghasilkan huruf yang ada pada soal, dan kita juga belum mendapatkan 4 huruf. I dapat diturunkan lagi menjadi IA, A-nya turun, H-nya turun. Pada tahap ketiga ini kita sudah dapat 4 huruf, maka di tahap selanjutnya jangan sampai kita mengurangkan atau menambahkan hurufnya. Kalau kita mengurangkan atau menambahkan, sama saja kita merubah polanya lagi gitu ya, dan ribet lagi. Oke, lanjut. I di sini bisa kita turunkan menjadi H. A-nya turun, A-nya turun, H-nya turun. Di sini kita pada tahap keempat kita masih mengolah huruf pertama. H dapat diturunkan menjadi X. Karena X merupakan himpunan dari abjad A hingga Z. Ya. A besarnya turun, A besarnya turun, H besarnya juga turun. Nah, huruf pertama sudah memenuhi syarat soal. Berarti kita bisa beranjak ke huruf kedua, yaitu A besar. Pada soal huruf kedua itu diminta adalah angka 2, maka kita harus ubah A besar ini menjadi angka 2. X turun tanpa harus dikotak-katik lagi, A bisa kita ubah menjadi angka 2.
A besar turun, H besar turun. Kalau ada pertanyaan, kenapa A yang di sini tidak langsung diturunkan saja menjadi angka 3 sesuai yang diinginkan soal? Kenapa? Biar mengikuti prosesnya satu persatu yang kita lakukan, ya, biar terstruktur. Ya. Lanjut, A turun, H besar turun. Huruf pertama, huruf kedua sudah selesai. Jadi tinggal kita turunkan saja tanpa harus mengotak-atiknya lagi. Sekarang masuk ke huruf ketiga, yaitu A di sini. A di sini bisa kita ubah menjadi angka 3 sesuai dengan soal. Maka turunlah angka 3 di sini, H besarnya turun. Huruf pertama, huruf kedua, huruf ketiga sudah selesai, sudah sesuai dengan yang diinginkan soal, maka nggak usah dikotak-atik lagi, kita tinggal turunkan saja. Tinggal huruf terakhir, yaitu B kecil, yang bisa kita hasilkan dari H besar ini. H besar ini bisa kita ubah bentuknya menjadi B kecil. Kalau sudah seperti ini, kita samakan lagi apakah hasil yang kita hasilkan ini sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh soal. Ternyata sudah. Berarti tahapan selesai. Tahapan sudah selesai sampai di sini. Kalau misalnya nanti di pertengahan atau sampai akhir kita tidak mendapatkan hasil sesuai dengan yang diinginkan soal, maka ada kesalahan dari setiap tahapannya. Makanya harus sabar, harus kita coba satu persatu bentuknya, ya. Oke, ini cara derivasi. Lanjut ke cara parsing. Sebenarnya sama saja, hanya di sini tuh dia membentuk pohon, mungkin lebih terstruktur dan lebih enak dilihatnya. Dimulai dari I. I ini bisa kita ubah menjadi I dan H. Kita urusi sebelah kiri dulu, biar kita nggak pusing. I bisa kita ubah lagi menjadi I dan A. I bisa kita ubah lagi menjadi I dan A. I bisa kita ubah menjadi H. H bisa kita ubah menjadi X. Ketemu huruf pertama yang diminta oleh soal. Sekarang kita beranjak ke huruf kedua. Karena kita dari kiri, berarti kita ke kanan sekarang. A. A ini bisa kita ubah menjadi angka 2. Huruf kedua pada soal juga sudah terpenuhi. Kita beranjak lagi, kita pindah ke kanan. Di sini ada A. A di sini bisa kita ubah menjadi angka 3. Huruf 1, 2, dan 3 sudah sesuai dengan yang diminta soal. Sekarang beranjak ke kanan lagi, ada huruf H besar yang bisa kita ubah menjadi huruf B kecil sesuai yang diminta oleh soal. Cara bacanya itu dari bawah ke atas. X, 2, 3B. Apakah sudah sesuai dengan yang diminta oleh soal? Ternyata sudah. Berarti tahapan selesai sampai di sini. Ya. Oke, ini contoh dari soal CFG. Kita masuk ke dalam metode parsing. Metode parsing itu ada 2, ada parsing top down dan juga ada parsing bottom up. Dapat dibaca apa penjelasan mengenai parsing top down dan apa penjelasan mengenai parsing bottom up pada slide ini ya. Oke, kita lanjut aja. Parsing top down itu ada 2 kelas metode parsing top down, yaitu kelas metode dengan backup dan juga tanpa backup. Kalau yang backup itu adalah metode brute force. Kalau yang tanpa backup itu adalah recursive descent atau recursive descent. Ya. Metode brute force, kelas metode dengan backup termasuk metode brute force, yaitu kelas metode parsing yang menggunakan produksi alternatif. Jika ada, ketika hasil penggunaan sebuah produksi tidak sesuai dengan sebuah input, penggunaan produksi sesuai dengan nomor urut produksi. Langsung masuk ke contoh saja. Di sini terdapat grammar G, di mana S dapat diubah menjadi A kecil A besar D kecil, ataupun A kecil B besar. Dan A dapat diubah menjadi B kecil C kecil, dan B besar bisa diubah menjadi C kecil C kecil D kecil, ataupun D kecil D kecil C kecil. Gunakan metode brute force untuk melakukan analisis sintaks terhadap kalimat X sama dengan A, C, C, D. Berarti A kecil, C kecil, C kecil, D kecil ini merupakan
hasil yang diinginkan oleh soal. Di sini kita coba satu-satu, dimulai dari S. Oke, S ini bisa kita ubah menjadi A kecil, A besar, D kecil. Hasil sama dengan input, gunakan produksi A pertama. Maksudnya yang kita proses adalah A pertama nih, A besar ini, A besar pertama. A besar pertama ini bisa kita ubah menjadi B, tapi ternyata tidak sesuai, karena kalau kita baca hasilnya adalah A B D, sedangkan yang diminta adalah A C C D. Coba kita ubah lagi si A ini menjadi huruf C, jadi hasilnya adalah A C D. Ternyata masih belum selesai. Maka penjelasannya, karakter berikutnya ada simbol terminal, hasil dibandingkan dengan input. Di tahapan ini, hasil tidak sama dengan input, tidak ada lagi produksi A alternatif. Backupnya gunakan produksi S sebagai alternatif pertama. Nah, S ini kan, gini, kalau bingung, jadi kan pertama kita menggunakan huruf S. S ini bisa diubah menjadi A kecil, A besar, D kecil. Di antara ketiga ini yang bisa diubahkan adalah A besar. Maka A besar kita coba ubah menjadi B kecil. Ternyata kalau kita baca dari kiri ke kanan, itu tidak menghasilkan jawaban yang sesuai dengan soal. Kita ubah lagi A besar ini ke huruf C. Ternyata masih belum memenuhi soal, karena hasil yang diminta adalah 4 huruf. Dengan C ada 2, sedangkan di sini C-nya hanya 1 dan di sini hanya 3 huruf. Berarti masih belum memenuhi. Ya, karena si A ini sudah tidak bisa dikotak-katik lagi, maka kita balik lagi ke huruf awal kita, huruf start kita, yaitu S. Nah, S di sini bisa diubah menjadi A dan B, A kecil dan B besar. Ya, berarti kalau kita ubah si S menjadi A kecil, A besar, D kecil, itu dia tidak bisa memenuhi soal. Maka kita ubah si S ini menjadi A kecil dan B besar. Masuk ke tahapan sini. Di antara A kecil dan B besar, mana yang bisa diubah bentuknya? Ternyata adalah B besar yang bisa diubah bentuknya. B besar bisa diubah ke dalam bentuk mana? Coba kita ubah ke bentuk pertama dulu, yaitu C kecil, C kecil, D kecil. Kita taruh sini C kecil, D kecil. Nah, kita lakukan lagi pengetesan. Apakah dari tahapan ini sudah memenuhi hasil yang diinginkan soal? Kita baca dari kiri ke bawah ya, ke kanan. A, C, C, D. A kecil, C kecil, C kecil, D kecil. Ternyata di sini hasil yang kita hasilkan itu, hasil yang telah kita hasilkan itu sudah memenuhi hasil yang diinginkan oleh soal. Maka proses stop sampai di sini. Berarti yang dapat memenuhi permintaan soal itu adalah di mana S itu diubah menjadi huruf A kecil dan B besar. Maka dia bisa menghasilkan A kecil, C kecil, C kecil, dan D kecil. Jadi tetap sama kayak contoh yang tadi, kita harus coba satu-satu. Kalau memang si S ini tidak bisa diubah menjadi bentuk pertama, maka kita ubah lagi ke dalam bentuk keduanya, hingga akhirnya dia menghasilkan hasil yang diinginkan oleh si soal. Itu contoh dari metode brute force. Sekarang kita masuk ke dalam metode selanjutnya, yaitu metode recursive descent, yang merupakan kelas metode tanpa backup.
Termasuk metode rekursif Descent adalah kelas metode parsing yang tidak menggunakan produksi alternatif ketika hasil akibat penggunaan sebuah produksi tidak sesuai dengan simbol input. Jika produksi A mempunyai 2 buah ruas kanan atau lebih, maka produksi yang dipilih untuk digunakan adalah produksi dengan simbol pertama ruas kanannya sama dengan input yang sedang dibaca. Oke, penjelasannya bisa dibaca sendiri di slide ini. Ada juga nanti di PPT yang kakak taruh di web TI. Kita langsung aja masuk ke dalam soal. Di sini ada the grammar G, yaitu S bisa diubah menjadi A kecil B besar atau A besar. A bisa diubah menjadi A kecil, B dapat diubah menjadi B kecil atau D kecil. Gunakan metode rekursif Descent untuk melakukan analisis sintaks terhadap kalimat X sama dengan AC. Berarti si soal minta kita menghasilkan huruf A kecil C kecil dari S ini. Oke, kita coba pertama. Kita coba ya. S bisa diubah menjadi A kecil B kecil. B kecil A kecil bisa kita ubah nggak? Tidak. Yang bisa diubah adalah B besar. B besar bisa kita ubah? Bisa. Tapi diubahnya itu ke dalam bentuk B ataupun D. Sedangkan yang diminta adalah C. Berarti cara ini sudah tidak memenuhi permintaan si soal. Namun karena dia itu tanpa backup, maka sekali kita melakukan percobaan dan itu gagal, maka percobaan itu akan selesai dan parsing dianggap gagal. Beda dengan brute force. Kalau brute force, misalnya kita gagal dalam melakukan percobaan pertama dengan pengubahan bentuk pertama, kita bisa mencoba kembali ke dalam bentuk yang kedua sampai hingga akhirnya kita sukses dan menghasilkan hasil yang diinginkan oleh si soal. Tapi kalau di metode si rekursif ini, kita coba satu, ternyata gagal, maka parsing itu sudah dianggap gagal dan proses dianggap selesai. Tidak ada percobaan selanjutnya. Gitu ya. Ini adalah bottom up. Pengertian dari bottom up bisa dibaca di sini. Daripada bingung, kita langsung masuk ke soalnya aja ya. Jadi kalau bottom up itu singkatnya itu yang kakak pahamin itu dia tuh kebalikan dari si derivasi. Kalau derivasi yang ada di CFG ini kan si I ini kita harus ubah menjadi X23B ya, yang sederhana jadi riweh. Kalau yang bottom up itu kebalikannya, X23B kita ubah menjadi I gitu. Caranya gimana kak? Gini, X23B kita ubah menjadi I. Pada tahap pertama, X bisa kita ubah menjadi H besar, 2 bisa kita ubah menjadi A besar, 3 bisa kita ubah menjadi A besar, B kecil bisa kita ubah menjadi H besar. H besar. Oke. Masuk tahap selanjutnya. H ini bisa kita ubah menjadi H ini adalah bentuk dari I. Bisa kita ubah ke I, A-nya turun, A-nya turun, H-nya turun. IA itu merupakan bentuk dari I. Berarti IA ini bisa kita ubah menjadi I. A besarnya turun, H-nya turun. Masih belum menemui? Kita lihat lagi. IA itu bisa kita ubah bentuk menjadi I. Ya, dia merupakan elemen dari si I ya. Berarti kita bisa ubah menjadi I. H besarnya turun. Masih belum lagi. IH merupakan elemen dari I, maka IH bisa kita ubah menjadi I. Nah, kalau ini tuh kita bacanya balik. Kalau misalnya si derivasi itu dari I diubah bentuknya menjadi ini, tapi kalau si bottom up itu yang ini nih, dia termasuk ke himpunan apa gitu. Jadi kalau ini kiri ke kanan, kalau ini bacanya kanan ke kiri gitu ya. Nah, kita samain apakah sesuai dengan yang diminta oleh bottom up. Ternyata sesuai.
berarti ini adalah hasilnya dan tahapan dianggap selesai. Oke. Nah, sekian dulu penjelasan dari kakak. Walaupun memang materi ini agak susah, tapi semoga kalian paham. Mohon maaf apabila penjelasannya itu masih banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.